Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Akbar. NIM S1 F1 25070. Jadi hari ini saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu tugas pemrograman yang ke ini, yang keenam. Jadi saya di sini sudah tulis ya, saya sudah tulis soalnya. Jadi soalnya ini terdiri dari 3 soal. Yang pertama, kedua, yang pertama, ini kedua, dan ini soal ketiga. Jadi hari ini saya akan menjawab ketiga soalan ini dengan menggunakan aplikasi yang namanya Visual Studio Code ini nih. Jadi kita akan menggunakan aplikasi Visual Studio Code untuk menjawab beberapa soal yang diberikan oleh dosen saya ini. Sabar. Nah, jadi dosen ini memberikan 3 soal ke saya dengan ada persyaratan. Jadi dimana biasanya saya menggunakan, selama ini saya membuat tugas itu dengan mendeklarasikan sebuah variabel. Jadi hari ini kita diberi tugas untuk memprogram. Ini bisa kalian lihat di catatan yang di bawah, ini saya tambahin. Program ini itu kali ini kita akan buat untuk bisa untuk menerima input dari usernya. Ya, jadi yang biasanya kita mendeklarasikan sebuah variabel, hari ini kita harus menginput dari usernya dulu, teman-teman. Oke. Jadi langsung saja saya akan menjawab ketiga nomor ini. Kita langsung saja pakai aplikasi Visual Studio Code di sini. Sabar, saya coba bersih-bersihin dulu. Oke. Jadi ini kenapa pertanyaan? Pokoknya kita selesaikan tugasnya dulu ya. Jadi kita akan menjawab soalan pertama dulu nih. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Bisa kalian baca di sini. Buat program Python. Jadi ini dia soal pertama. Buat program Python yang menerima input umur seseorang dan menentukan kategorinya. Jadi di sini ada beberapa kategorinya. Yang pertama ada anak-anak yang dari umur 0 sampai 12 tahun. Terus ada kategori remaja dari umur 13 tahun sampai 17 tahun, dan dewasa dari umur 18 tahun sampai 59 tahun, dan di atas 60 ke atas itu adalah umur untuk seorang lansia. Nah, di sini kita diberi syarat, teman-teman. Ada syaratnya juga, di mana kita harus menggunakan operator N untuk menentukan rentang umur, dan juga kita harus menggunakan operator OR untuk mengecek apakah input ini tidak tidak valid. Nah, dengan cara mengetik di sini terus umur lebih kecil daripada 0 atau umur terlalu besar, misalnya di sini ada dua ya. Untuk input yang tidak valid itu ada dua. Pertama, umurnya itu kurang dari 0, dan juga umurnya itu terlalu besar, yang dimana ini ada batasnya itu 120. Jadi kita di sini akan membuat pemrograman dengan menggunakan kondisi elif. Kenapa kondisi elif? Karena di sini kita mempunyai banyak kategori, banyak pilihan yang harus kita buat ya, seperti anak-anak, remaja, dewasa, lansia, dan juga input yang tidak valid pastinya. Langsung saja di sini saya akan mempraktekannya. Karena di sini kita harus menggunakan input user, otomatis kita di sini harus menulis umur dulu, karena kita akan mencari tahu umur user ini berapa. Jadi umur sama dengan kita. Nah, di sini kita harus menggunakan integer. Karena input yang kita akan gunakan ini dia itu bersifat string, jadi kita ubah menjadi integer dengan menambahkan int, terus dalam kurung kita tulis input. Nah, terus dalam kurung lagi, terus tanda kutip, pertama kita masukkan umur. Karena kita di sini akan mencari umur ya, jadi kita masukin umur. Ini pertama untuk bisa kita membuat program ini itu bisa menerima input dari user, teman-teman. Kita harus buat begini dulu. Lalu kita masukkan di kondisi elifnya. Pertama if
Di sini kita buat dulu yang syarat yang kedua ini, yang dimana kita harus menggunakan operator OR untuk mengecek apakah inputnya itu tidak valid ya. Jadi di sini kita menggunakan operator OR. Pertama kita tulis dulu if, karena kita mencari tahu umur, jadi kita tulis umur. Di sini yang pertama itu harus lebih kecil dari 0, dan kita menggunakan input operator dan n sabar, n berarti umur berapa itu, umur lebih ya, lebih dari 120. Jadi kita menggunakan umur yang kurang dari 0 dan umur yang kebesarannya itu 120 ini sebagai input untuk yang tidak valid. Jadi langsung saja sini kita kasih titik 2 dulu. Aduh, kenapa itu? Titik 2, terus kita print dalam kurung tanda kutip, kita masukin umur tidak valid. Kenapa saya masukin umur tidak valid? Karena ada dua alasan. Pertama, umurnya itu di bawah 0 ya. Tidak ada umur yang minus. Jadi di sini itu ada dua alasan kenapa umurnya tidak valid. Pertama, umurnya kekecilan ya, dan juga umurnya kebesaran. Terlalu besar umurnya, 120 ya, tidak bisa. Jadi itu masuk dalam kategori umurnya itu tidak valid. Lanjut kita bikin lagi opsi kedua. Ini kan opsi pertama nih yang tidak valid. Kita masukin opsi kedua dengan menulis elif. Dalam elif kita masukin umurnya. Pertama kita bikin umur yang ini dulu ya. Kita bikin yang anak-anak dulu. Otomatis kita masukin di sini umurnya itu, kan di sini kita harus menggunakan seperti di syarat, kita harus menggunakan operator n untuk menentukan rentang umur. Jadi di sini saya menggunakan operator n. Pertama saya buat dulu umurnya itu lebih dari sama dengan 0, karena kan umurnya dimulai dari 0 nih, umurnya dimulai dari 0. Terus kita menggunakan operator n, jadi kita tambahkan n dan umur kurang dari sama dengan, di sini batasnya itu 12. Jadi jika umurnya ini di atas 0 dan di bawah 12 itu termasuk kategori anak, aduh kenapa tulisannya gitu, kategori anak-anak gitu teman-teman ya. Ini adalah opsi kedua. Kita langsung lagi masuk ke opsi ketiga, yang dimana untuk remaja. Nah, remaja ini itu dari umur 13 tahun and umur kurang lebih sama dengan 17 tahun. Jadi umur remaja itu masuk dalam 13 tahun dan tidak lebih dari 17 tahun. Itu kategori untuk seorang remaja. Kita langsung aja tulis sini remaja. Jadi ini opsi ketiga. Kita bikin lagi opsi selanjutnya, yaitu opsi untuk dewasa. Nah, dewasa ini masuk dalam umur 18 tahun sampai umur 59 tahun. Nah, ini termasuk orang dewasa ya. Kita langsung tulis saja print namun tanda kutip dewasa. Nah, ini kita sudah bikin 4 opsi. Sekarang tinggal kita bikin opsi terakhir, yaitu opsi lansia, yang dimana ini kan sudah ada batasnya nih. Jadi batasnya itu tidak boleh lewat dari 120. Jadi kalau lewat dari 120 itu umurnya sudah termasuk umur untuk umur yang tidak valid gitu. Jadi karena sudah ada batasnya, kita langsung masukin aja, kita tutup dengan else titik 2, terus kita masukin print sama dalam kurung sama dengan ini sudah ya betul, karena ini sudah ada batasnya ya.
batasnya itu dari umur ini, dari 59 tahun sampai umur 120. Jadi kita isi saja di else-nya ini lansia gitu. Nah, baik, ini dia contoh penulisan untuk soal pertama ya. Kita tulis di sini tiga soal pertama. Langsung saja kita coba apakah ini berhasil atau tidak. Nah, kita langsung saja running. Tunggu. Nah, di sini kita disuruh masukkan umur. Sebagai contoh, di sini kita menggunakan umur 15 tahun. Berarti yang harus teroutput itu berarti remaja. Kita coba saja di sini umurnya kita masukin 15 tahun. Terus kita enter. Dan yang keluar adalah, ya betul sekali teman-teman, remaja. Jadi ini berhasil ya. Inputannya berhasil. Kita coba input kedua ya. Kita coba contoh kedua. Kita coba contoh kedua yaitu 15 tahun. Kita coba 15, maaf, bukan 15 tahun. Kita coba umurnya itu -5. Nah, itu coba run ya. Nah, kalau kita run dan kita kasih -5, ini kan kategori untuk umur di bawah 0. Otomatis ketika kita enter, kok lansia? Kan kurang 0 ya. Ini -5. Harusnya umurnya tidak valid ya. Sabar, ini kayaknya kita lupa spasi deh. Coba ya, kita tulis -5, enter. Oh, lansia. Kan sudah ada umur nih. -10 tambah or. Maaf. Ini salah penulisan teman-teman, harusnya or. Aduh. Kita salah ya, maaf. Di sini harusnya menggunakan input or. Di sini berarti saya salah penulisan, maaf. Pantasan tadi tidak berhasil. Jadi di sini kalian harus isi or ya, karena di sini saya lupa, saya malah menggunakan operator and. Harusnya kita menggunakan operator or. Jadi pantasan tadi tidak berhasil. Kita menggunakan minus input 5. Kita ulang. Kita ulang, kita taruh kayak gini. Terus kita kasih masuk -5 dan kita enter. Nah, ini berhasil ya. Berarti contohnya ini berhasil, dimana umurnya ini tidak valid karena umur -5 itu kan tidak ada ya. Tidak ada umurnya minus gitu. Kalau umurnya minus itu tidak terhitung. Tidak berhasil lah, tidak valid lah. Oke, ini adalah contoh soalan pertama. Kita lanjut lagi soal kedua. Saya coba kasih tanda kutip dulu. Oke. 1 2 3. Kok di sini ya? 1 2 3. 1 2 3. Nah. Oke, kita lanjut ke soal kedua ya. Ini adalah soal kedua. Iya kan? Betul, soal kedua. Kita langsung ke soal kedua. Nah, soal kedua ini kita disuruh buat program Python. Jadi, buat program Python yang menerima input dari tahun user dan menentukan apakah tahun tersebut adalah tahun kehabisan atau bukan. Nah, jadi di sini kita disuruh mencari tahu. Kita di sini harus mencari tahu apakah ketika kita menginput tahun yang kita tulis ini itu tahun kehabisan atau bukan. Nah, jadi ada ketentuannya juga teman-teman. Di sini ada ketentuannya yang dimana tahun kehabisan itu bisa terbaca jika habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100 atau habis dibagi 400. Otomatis kita menggunakan dua operator lagi ya. Di sini kita menggunakan operator AND dan operator OR. Baik, kita langsung saja coba di sini penulisannya. Di sini ada syaratnya lagi. Saya lupa baca syaratnya. Sini kita ada syaratnya. Kita gunakan ya betul. Kita menggunakan kombinasi AND dan OR dalam kondisi if. Jadi kali ini kita harus menggunakan kondisi if ya. Ada bantuan else-nya juga sih.
kita harus pakai kondisi else untuk bisa kita tahu kalau kita harus tahu juga kalau ini itu bukan termasuk tahun kabisat gitu. Langsung saja kita buat pertama-tama kita dulu ya. Kita buat tahun sama dengan kok kurang. Dengan kita buat pertama integer, ini kita buat pancingan untuk bisa kita nginput guys. Jadi kayak integer dalam kurung import lagi input, terus dalam kurung lagi tanda kutip kita masukkan tahun ya, masukkan tahun. Terus setelah kita masukkan tahun, kita spasi dan kita buat kondisi if nya. Nah ini pancingan, ini cara ini itu maaf ini adalah bentuk pemrograman agar kita bisa menerima input teman-teman ya. Awal-awal tuh kan harus menggunakan ini agar bisa menerima input. Kita langsung aja buat kondisi if nya, if tahun. Jadi sini kan seperti ketentuan yang tertulis di sini, tahun kabisat bisa kita hitung, bisa kita bisa kita cari jika tahun tersebut habis dibagi 4 atau tidak habis dibagi 100. Berarti sini kita harus buat jika tahunnya ini kita menggunakan operator pembagian. Pada Python itu operator pembagian itu bentuknya persen ya. Jadi tahun dibagi 4 sama dengan 0. Jadi jika tahun tersebut yang kita akan masukin bisa dibagi 4, berarti tahun tersebut adalah tahun kabisat. Dan tahun tersebut itu tidak bisa dibagi 100. Jadi karena ini tidak bisa, berarti kita buat pembagiannya itu kita buat kan biasanya kan sama dengan gini nih. Kita buat operator yang tidak sama dengan. Jadi operator tidak sama dengan itu penulisnya gini ya. Tanda seru sama dengan. Terus kita kasih 0. Jadi cara bacanya ini itu tahun dibagi 4 dan tahun dibagi 100 dan tahun dibagi 100 tidak sama dengan 0. Jadi ketika kita masukkan inputnya itu adalah tahunnya, misalnya kita masukin tahun sekian, jika tahun tersebut bisa dibagi 4 dan tidak bisa dibagi 100, maka tahun tersebut adalah tahun kabisat. Atau kita tambah or di sini karena ada ornya juga di soal, atau habis dibagi 400 ya. Ini bisa kalian baca. Habis dibagi 400. Jadi kita tambahkan lagi or baru. Sini kita tambahkan or tulis tahun. Aduh, kok saya tulis di situ? Kita tulis ini berarti or tahun dibagi pasti 400 sama dengan 0. Nah ini dia adalah penulisan untuk bisa mencari tahu apakah tahun tersebut adalah tahun kabisat atau bukan. Langsung saja kita kasih titik 2 terus kita print, karena ini adalah cara agar kita bisa mengetahui kalau tahun itu adalah tahun kabisat. Jadi kita tinggal tulis saja di sini tahun kabisat, karena itu kita tulis tahun kabisat karena ini cara agar kita bisa tahu kalau tahun itu adalah tahun kabisat. Terus kalau tidak bisa, kalau semisalnya tahun yang kita masuki itu adalah tidak bisa dibagi 100, tidak bisa dibagi 4 tapi bisa dibagi 100, dan tahun tersebut tidak bisa dibagi 400, berarti itu sudah masuk di else, yang dimana kalau else itu berarti kebalikannya ya, atau false nya, karena ini kan true. Yang tahun kabisat ini kondisi true, kita buat kondisi false, yang dimana kalau kondisi false nya itu berarti tahun tersebut bukanlah tahun kabisat ya. Sabar, kita ubah di sini, bukan. Nah jadi tahun tersebut bukan tahun kabisat. Baik, kita langsung coba saja untuk bisa menjauh. Kita merunningkannya. Nah pasti pertama-tama yang ditanya dulu, aduh saya lupa masukin ini titik 2. Ulang. Nah pertama kita disuruh masukkan tahunnya dulu. Misalnya di sini kita pakai contoh di soal, yang dimana kita menggunakan input 2024 ya, 2024. Jadi ketika kita masukkan tahunnya 2024,
Nah, 2024 ketika kita enter ternyata 2024 itu termasuk tahun kabisat. Kenapa 2024 itu masuk tahun kabisat? Karena 2024 itu bisa dibagi 4 dan tidak bisa dibagi 100. Atau tahun 2024 ini bisa dibagi 400. Jadi gitu. Nah, kalau semisalnya tahunnya tidak bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 100, tapi tahun ini juga tidak bisa dibagi 400, itu gimana? Misalnya kita masukin input yang false-nya nih 1900. Aduh, kenapa saya tulis di situ? Misalnya kita masukin tahun 1900. Nah, pas kita enter tahun tersebut, aduh, kita ini dulu. Nah, tahun 1900, sabar. 1900. Loh. Ini kan else nih. Sabar. Ini ada yang salah ini. Kenapa tidak ada yang muncul? Bisa coba baca kembali ya. Tahun 1400. Kayaknya ini harus dalam kurung deh. Nah, kan ini kan kondisi orang ini kan beda ya. Coba kita buat dulu ya. Kita tes dulu nih. Kita kita 1900. Kendaraan gak bisa. Astagfirullah. Aku baru di sini aku belum tulis print. Nah, berhasil ya. Jadi, aduh, maaf. Jadi di sini kita buat ulang. Saya jelaskan ulang ya. Jadi di sini misalnya ini saya coba hapus dulu. Saya hapus dulu, terus kita run ulang. Sini kita suruh masukin tahun. Nah, kita coba dulu tahun ini tahun kabisat ya. Dengan kita menggunakan contoh yang kedua ini tahun 2024. Nah, tahun 2024 itu tahun kabisat atau apakah dia tahun kabisat atau bukan? Ketika kita enter, ternyata tahun 2024 itu adalah tahun kabisat. Kenapa bisa tahun kabisat? Karena 2024 itu bisa dibagi 4 dan tidak bisa dibagi 100. Atau tahun 2024 ini kita bisa bagi 400. Jadi kalau bisa kita bagi 4 terus bisa dibagi 400 dan tidak bisa kita bagi sama dengan 100, itu termasuk tahun kabisat. Dan makanya di sini yang muncul adalah tahun kabisat. Kita coba kalau tahun tersebut bukan tahun kabisat. Di sini saya masukin tahun 1900 seperti contoh di sini. Otomatis ketika kita masukin 1900 dan kita enter, tahun tersebut itu bukan tahun kabisat. Karena kenapa? Karena 1900 ini tidak bisa dibagi 4 dan juga tahun 1900 ini bisa dibagi sama 100. Atau tahun 1900 ini itu tidak bisa dibagi sama dengan 400 gitu. Makanya di sini tertulis bukan tahun kabisat. Nah, oke, baik, kita lanjut aja ke nomor selanjutnya yaitu nomor 3 ya. Kita langsung buat soal ketiga. Nah, soal ketiga ini panjang ya. Kita langsung saja jawab ini soal ketiga. Nah, jadi di soal ketiga ini bisa kalian baca. Sabar, saya coba. Ini kita coba spasi. Nah,
Jadi di soal ketiga ini tertulis bahwa kita harus membuat program yang menerima 3 input. Otomatis di sini kita akan membuat 3 buah input, teman-teman. Yaitu input angka dari kita membuat input angka dari user. Lalu tentukan apakah ketiga angka tersebut bisa membentuk segitiga dengan cara dengan menggunakan seperti ini, teman-teman. A tambah B lebih besar daripada C, A tambah C lebih besar daripada B, dan B tambah C lebih besar daripada A. Nah, sini kita akan menentukan segitiga ini segitiga apa gitu. Nah ini syarat, dan ini adalah syarat-syaratnya ya. Jika bisa, jika A sama dengan B dengan sama dengan C, atau ketiga angka tersebut itu sama, berarti segitiga tersebut adalah segitiga sama kaki. Dan jika angka-angka tersebut dua sisinya sama, berarti segitiga tersebut adalah segitiga sama kaki. Dan ketika segitiganya itu adalah semuanya berbeda, itu semua segitiganya itu adalah segitiga bukan semua segitiganya. Jika semua angkanya itu berbeda atau angkanya itu berbeda-beda, berarti dia termasuk segitiga sembarang. Adapun yang bukan segitiga, jika angkanya itu tidak terhitung sebagai angka sebagai segitiga itu, seperti ini nih, bukan segitiga yang valid. Jadi ada juga segitiga yang tidak valid ya. Nah, di sini kita sudah disediakan berapa contoh ini? 1 2 3 4 contoh ya. Yang contoh pertama kita masukin input yaitu 3 3 3, yang berarti itu kan tiga sisinya tuh sama. Berarti dia tuh segitiga sama kaki, sama sisi. Adapun yang dua sisi saja yang sama, berarti segitiga tersebut adalah segitiga sama kaki. Dan ada juga segitiga sembarang yang dimana inputnya itu berbeda-beda, ada 4 meter, ada 5 meter, sama 6. Tapi ini bisa terhitung segitiga, tapi dia itu segitiga sembarang. Dan ada juga segitiga yang bukan segitiga atau segitiganya tidak valid, dimana ini inputnya ini itu 1 2 3 ya. Berarti yang harus teroutput ini segitiga yang tidak valid, karena ada nanti alasannya ya. Karena kenapa? Karena ini bisa kalian lihat segitiga tersebut tidak memenuhi syarat-syarat di sini ya. Langsung saja sini saya buat contohnya. Pertama kita buat dulu inputnya. Yang di soal pertama dan soal kedua itu inputnya cuma 1, namun untuk kali ini kita disuruh buat 3 input ya. Nih, kita disuruh buat 3 input, teman-teman. Kita disuruh buat 3 input. Langsung saja kita buat di sini. Input pertama dulu kita masukin yang A dulu. Itu sama dengan kita buatin dia jadi integer terlebih dahulu, terus kita kasih dalam kurung, terus kita input, tulis input dulu, terus dalam kurung lagi, terus tanda kutip kita masukkan sisi A dulu. Nah, pertama-tama kita masukkan sisi A nya dulu, terus kita bikin input kedua, kita bikin yang B, malah ke spasi, kita buat integer, terus kita kasih dalam kurung, terus kita pencet input dalam kurung tanda kutip, masukkan sisi B. Jadi ini sisi B nya ya. Terus kita masukin lagi yang sisi C, sama dengan kita bikin jadi integer, terus kita kasih dalam kurung, kita tulis input, terus kita kasih dalam kurung tanda kutip, masukkan sisi C. Nah, jadi ini adalah 3 input yang akan kita masukkan di soal nomor 3, teman-teman. Nah, jadi pertama terus kita buat deh. Kita cek apakah ketiga sisi ini bisa membentuk segitiga atau bukan, dengan cara kita tulis begini. Kita pakai kondisi if lagi ya. Tetap kita pakai kondisi if, terus kita buat dalam kurung. Kita pakai yang ini kondisinya ya. Kita tulis seperti ini. Maksudnya kita dalam kurung kalau di luar kurung itu A tambah B lebih besar daripada C. Kok titik kita lebih besar daripada C.
kita nggak usah spasi deh, kayak lama aja, kita nggak usah spasi ya. Oke, A tambah B tambah C. Terus kita tambahkan operator n karena kan kita disuruh buat tiga kondisi nih, n dalam kurung terus A tambah C ya, A tambah C lebih besar. Kok itu huruf besar ya? Loh. Oh, kalau shift tuh besar ya. Oh, A tambah C. Terus apa lagi? B. Ya. Terus kita buat lagi kondisi ketiga. Jadi dalam kurung A tambah, oh bukan A sekarang. Sekarang B tambah C lebih besar daripada A. Oke. Kita buat tiga kondisi ini ya di if-nya ini. Terus kita kasih titik 2, bukan dalam kurung tapi di luar kurung. Terus setelah kita buat kondisi if-nya untuk bisa mengecek apakah ketiga input ini bisa membentuk segitiga. Sekarang kita cek lagi kita ngecek apakah ketiga sisi ini bisa membentuk segitiga atau bukan. Ya bukan. Yang ini kan kita tambahkan di sini deh, kita tambahkan penjelasan biar kalian cek. Ini untuk mengecek apakah bisa membentuk segitiga. Nah, ini untuk yang ini nih. Terus kita bikin lagi kondisi yang dimana ini kan titik 2. Kita bikin lagi untuk mengecek jenis segitiga. Nah, ini saya buat gini biar saya bisa jelaskan juga ya. Jadi untuk poin yang sini itu bertujuan untuk kita bisa mengecek apakah sisi A, B, C ini bisa membentuk segitiga atau bukan. Terus kita buat lagi apakah jenis, kalau misalnya yang ini misalnya ketiga sisi ini bisa membentuk segitiga, kita cek lagi apakah dia bisa kita ngecek lagi apa jenis segitiganya lagi gitu. Saya jelaskan ulang ya, maaf belibet. Saya jelaskan ulang. Jadi kondisi yang pertama ini bertujuan untuk mengecek apakah kita bisa membentuk segitiga atau bukan, atau tidak. Jadi kalau semisalnya dia bisa membentuk segitiga, kita masuk ke fase 2 untuk bisa mengecek apakah jenis segitiganya ini. Apa jenis segitiganya ini? Apakah? Kan pertama untuk mengetahui bentuk segitiganya. Terus kedua, kita untuk bisa mengetahui jenis segitiga apa gitu. Nah, jadi kita langsung saja tetap pakai if karena yang pertama itu untuk kita bisa mengetahui bentuk segitiganya apa, dan yang kedua agar kita bisa mengetahui apa jenis segitiganya. Itu dia. Allahu Akbar, ngomong apa sih dari tadi? Pertama kita buat A sama dengan B, N, B sama dengan C. Kenapa saya menulis begini? Ini untuk bisa mengetahui nih syaratnya yang pertama nih, bahwa untuk bisa mengetahui kalau sebenarnya itu segitiga sama sisi atau bukan. Kenapa segitiga sama sisi? Karena syarat untuk segitiga sama sisi A dan B nya itu harus sama, dan B nya dan C nya harus sama gitu. A, B, C nya itu harus sama lah pokoknya. Kalau nggak sama berarti dia bukan segitiga sama sisi. Nah, kita langsung titik 2 terus kita print dalam kurung tanda kutip segitiga sama sisi. Nah ini adalah bentuk agar kita bisa mengetahui segitiga sama sisi atau bukan, dengan cara kita menulis if sama dengan B dan B sama dengan C. Ini sama saja kayak A sama dengan B dan sama dengan C. Berarti ketiga angkanya tersebut itu sama, dan berarti dia itu adalah segitiga sama sisi gitu. Kita bikin lagi pilihan kedua yang dimana elif, karena kan ini kita bikin opsi lain nih. Kita akan mencari segitiganya sama kaki atau bukan gitu, dengan cara kita menulis A
sama dengan B. Nah, ini kan di sini seperti yang kalian baca, untuk bisa mengetahui dia itu sama kaki, itu syaratnya dua sisinya harus sama. Berarti yang kalau yang misalnya yang kondisi segitiganya sama itu pakai operator N, karena ini kita cuman mencari dua sisi yang sama, berarti kita pakai operator OR. Jadi kita B sama dengan C, OR A sama dengan C. Nah, kita harus menggunakan operator yang OR karena kita cuma mencari dua sisi saja, tidak keseluruhan gitu. Terus kita titik 2 dan kita print dalam kurung tanda kutip segitiga sama kaki. Nah, sudah jadi ya, ini opsi kedua yang kita akan mencari kalau segitiga tersebut sama kaki atau bukan. Terus kita buat lagi elif, kita buat lagi elif, kita bikin lagi opsi untuk ini, opsi ketiganya itu segitiga sembarang, dengan dimana itu semua sisinya berbeda. Otomatis kalau semuanya berbeda itu kita menggunakan else yang ini, yang kan ini kan sisinya berbeda-beda nih, jadi kita bisa menggunakan ini, kita bisa menggunakan else titik 2 spasi print dalam kurung, karena ini kan terakhir nih sisanya nih, berarti biar sembarang yang masuk angkanya itu bisa ya, yang penting itu bisa menghasilkan ini ya, yang penting bisa memenuhi syarat yang pertama, yang kan ini kan ada dua syarat nih. Syarat pertama untuk bisa mengetahui apakah dia bisa membentuk segitiga atau tidak, dan syarat kedua itu untuk mencari dia itu jenis apa gitu. Nah, pertama kita di sini masukin print, terus kita masukin segitiga sembarang. Nah, terus kita buat lagi spasi untuk bisa ini, kita buat yang tidak validnya lagi. Nah, yang tidak validnya ini dia itu else-nya harus paling belakang. Berarti dia ini gini. Ini if yang jalur ini itu jalurnya cuman yang ini nih. Jalur yang if ini jalurnya cuman ini. Sedangkan jika dia tidak bisa memenuhi syarat yang ini kan kalau misalnya bisa memenuhi syarat, dia akan berakar di sini nih. Namun kalau dia tidak bisa memenuhi syarat, dia bakal lari ke sini. Else titik 2 print dalam kurung tanda kutip bukan segitiga. Nah, jadi gini ya penulisan untuk soal ketiga. Jadi ketika kita mencoba, di sini kan kita mencoba untuk menginput 3 angka ini, dan ketika 3 angka ini bisa memenuhi syarat pertama yang dimana A-nya itu lebih besar, A tambah B itu lebih besar daripada C, A tambah C itu lebih besar daripada B, dan B tambah C bisa lebih besar daripada A, itu akan masuk ke proses yang if kedua ini. If yang kedua ini, kita berarti bisa langsung masuk ke proses untuk mencari tahu jenis segitiga ini apa. Nah, ketika kita memasuki tahap ini, kita bisa mengetahui deh apa segitiganya itu, apakah segitiganya itu sama sisi, atau segitiganya sama kaki, atau segitiganya sembarang. Nah, ketika kita sudah berhasil, nanti bakalan terinput tuh ini 3 nih, yang segitiga sama sembarang, segitiga sama kaki, atau segitiga sama sisi. Namun ketika pas kita mencoba untuk mengecek yang pertama sekali, yang ini, dan kita di awal ini sudah salah atau tidak bisa memenuhi syarat untuk membentuk segitiga, maka dia langsung lari ke sini, dia langsung lari ke if paling bawah ini, yang dimana dia itu bukan segitiga. Nah, langsung saja sini kita mencoba merankannya. Nah, di sini kita disuruh masukin dulu sisi A-nya ini apa. Kita menggunakan input yang pertama dulu ya. Kita menggunakan input yang ini nih sama sisi nih. Pertama kita masukin 3, sisi A-nya, sisi B-nya 3, sisi C-nya 3. Nah, ternyata ketiga sisi tersebut ketika kita cari tahu, ternyata dia itu adalah segitiga sama sisi, ya. Bisa kalian lihat di sini hasilnya itu segitiga sama sisi. Lalu ketika kalian coba lagi, kita mencoba merankannya dengan mencoba masukin
masukin sisi A-nya itu 5, terus sisi B-nya itu 5, dan sisi C-nya itu adalah 3. Nah, ini adalah segitiga sama kaki. Kenapa? Karena pertama 5 tambah pertama itu 5 tambah 5 tambah 5 itu lebih besar daripada 3. Dan ketika 3 tambah 5 itu lebih besar daripada 3 tambah 5 itu lebih besar daripada 5. Dan 3 tambah 5 juga lebih besar daripada 5. Dan itu masuk ke tahap berikutnya yang namanya menyeleksi apakah dia ini segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi atau segitiga sembarang. Ternyata dia itu segitiga sama kaki. Lanjut, ketika kita mencoba lagi yang lain ya, kita coba segitiga sembarang. Otomatis kita masukin sisi A nya itu 4, sisi B nya itu 5, sisi C nya itu 6. Ketika kita mengenter, ternyata dia termasuk segitiga tapi segitiga sembarang. Seperti itu ya. Dan kita coba buat yang salahnya ya, yang bukan segitiga, dimana kita masukin sisi pertama, mungkin sisi A nya itu 1, sisi 2 nya itu 2, dan sisi 3 nya itu ada 3. Ternyata dia bukan segitiga. Kenapa bukan segitiga? Karena A nya itu kan 1 nih. Karena A tambah B itu sama dengan C, bukan lebih besar daripada C. Karena kan di sini A nya ini 1 nih. A tambah B berarti 1 tambah 2 itu lebih besar daripada C. Tidak ya, harusnya dia itu sama dengan C. Otomatis ini sudah salah nih, sudah salah di awal. Maka dia lari ke bagian else bawah yang bukan segitiga. Nah, baik, sekiranya itu saja saya jawab ketiga soal ini. Ini adalah beberapa bentuk bentuk pemrograman yang bisa saya jawab, yaitu 3 soal yang diberikan sama dosen. Yang pertama, untuk bisa mencari tahu apakah dia itu anak kecil, remaja, dewasa, atau lansia. Soal kedua, kita harus mencari tahu apakah tahun tersebut tahun kabisat atau bukan. Dan cara ketiga itu kita harus mencari tahu apakah dia itu segitiga sama sisi atau bukan. Nah, sekian dari saya akhiri.